Philip Melanchthon, ya, gimana bacanya nih? Mungkin gampangnya Melanchthon gitu ya, tapi mungkin Melanchthon dengan subtema adalah kesalehan hidup Kristen. Ya, kalau banyak orang Kristen nggak tahu, ya, Philip Melanchthon. Siapa itu? Ya, si Philip. Ya, kalau Luther semua tahu, ya. Calvin apalagi, wah tahu semua. Philip Melanchthon, jemaat aja ada yang tanya saya berapa hari lalu. Nggak pernah dengar Pak. Ya, lo yang barusan apa? Oh iya itu baru pertama itu dengar maksudnya. Ya, kalau di Indonesia kalah tenar jauh dibanding dengan Pastor Philip ya, kalah tenar jauh. Kalau yang Philip itu tenar sekali ya. Bahkan jemaat gereja kita pun mungkin 90% kenal. Ya, siapa dia? Bagaimana dia? Bagaimana kesalehan hidupnya? Dan bagaimana tokoh ini menginspirasi dan menggugah kehidupan kerohanian kita sebagai orang Kristen. Kita akan mempelajarinya bersama-sama dan jangan lupa nanti kalau ada sesuatu yang mau ditanyakan di bagian akhir ada sesi tanya jawab. Satu bagian firman Tuhan dari Kolose 3 ayat 9b dan 10 berkata demikian. Kita baca bersama-sama perlahanan 1, 2, 3. Karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar penciptanya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, berbahagialah kita yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kata penting di sini adalah terus-menerus diperbarui. Itulah yang menjadi salah satu semboyan reformasi. Semper reformanda. Bahwa perubahan itu, perubahan status itu satu kali. Dari orang yang seharusnya dibinasakan, diubahkan status menjadi orang yang dibenarkan. Orang yang ditebus. Itu perubahan status sekali. Ya. Tetapi kemudian tidak berhenti dari situ. Masuk ke dalam proses yang terus-menerus diperbarui, semper reformanda. Begitu juga dengan gereja Tuhan. Ada waktu di zaman reformasi ketika gereja melarang semua gambar, tidak boleh. Semua patung tidak boleh ada sama sekali. Bahkan alat musik juga dilarang di dalam gereja. Boleh nyanyi, tapi tanpa alat musik. Nah, karena apa? Karena ya di zaman itu dianggap alat musik itu bukanlah sesuatu yang bisa memuliakan Tuhan. Tetapi lalu seiring perkembangan zaman, mulai dari desain gereja berubah, ya kan? Dulu nggak ada pohon Natal, baru abad 18 ada pohon Natal dan lain sebagainya. Ya, lalu timbul nilai-nilai seni yang tinggi di dalam lukisan, di dalam patung, di dalam bangunan gereja, katedral dan lain sebagainya. Termasuk alat musik. Akhirnya lambat laun gereja menggunakan alat musik, bahkan alat musik bisa bertambah. Karena alat musik adalah sesuatu yang dipakai untuk jahat bisa, yang mengagungkan selain Tuhan bisa, tapi mengagungkan Tuhan juga bisa. Ya, maka gereja terus-menerus memperbarui dirinya. Nah, bagaimana itu tadi secara institusi. Secara institusi, bagaimana ada perubahan dari waktu ke waktu. Walaupun namanya perubahan itu bukan sesuatu yang mudah. Karena kalau kita sudah ada di titik atau di zona nyaman tertentu, mau berubah susah. Nggak usah jauh-jauh bicara tentang organisasi atau gereja. Diri kita sendiri deh. Ya, kebiasaan kita punya pola sendiri. Dan kalau berubah nggak mudah. Makanya seringkali waktu saya dulu jadi kepala asrama di Kalimantan, paling sulit bagi siswa di asrama adalah ketika awal-awal masuk asrama. Karena begitu banyak yang harus diubah. Begitu banyak kebiasaan yang harus disesuaikan. Bagaimana di rumah freestyle, bukan berarti tidak ada aturan. Tapi ketika masuk ke asrama, semua diatur. Kenapa? Karena ada ratusan orang lainnya. Harus masuk ke dalam sistem yang sama. Waktunya juga sama. Diatur sedemikian rupa. Sehingga seringkali ada gejolak di dalam diri sendiri. Bukan berarti di rumah dia salah, tidak. Tapi untuk berubah itu tidak mudah. Itu yang menjadi apa yang mau saya bagikan. Tidak mudah. Dan
Ketika Philip Melanchthon hidup, dia juga hidup di zaman ketika ada satu urgensi, ada satu kegentingan ketika gereja sedang dalam posisi mempraktikkan iman dengan cara yang salah. Tentu ada alasan, ada situasi, ada suasana politik dan ekonomi yang melatar belakanginya. Dan disitulah Philip Melanchthon hidup. Ya, dia sekitar 14 tahun lebih muda dari Martin Luther yang terkenal itu. Ya, Martin Luther lahir tahun 1483, sedangkan seorang Philip Melanchthon lahir tahun 1497. Dan dia 12 tahun lebih tua daripada John Calvin, reformator lain yang juga sangat terkenal sekali. Ya, Calvin lahir 1509, berarti 1509 kalau nggak salah. Ya, sekitar 12 tahun lebih tua dari Calvin. Dan Calvin lahir di Perancis. Ya, Calvin lahir di Perancis, lalu ketika tumbuh besar menjadi mahasiswa hukum, dia menjadi seorang Kristen dan dia ikut dalam gerakan reformasi, tetapi di Perancis waktu itu penguasa politik dan rohani sangat menentang reformasi, maka dia pindah ke Basel. Lalu melanjutkan gerakan reformasinya di Genoa dan berhasil. Akhirnya Genoa menjadi pusat reformasi yang mengirim banyak hamba-hamba Tuhan yang beraliran reformasi ke berbagai penjuru Eropa. Sedangkan Philip Melanchthon ini hidup di Jerman. Ya, hidup di Jerman. Dia seorang anak muda yang begitu jenius, pinter banget. Ya, ini orang mutiara yang terpendam. Ya, dan dia begitu cepat belajar banyak hal, dan dia begitu menyukai bahasa, dan dia belajar bahasa-bahasa klasik. Ya, dia belajar filologi klasik. Nah, apalagi itu filologi? Ya, ilmu yang belajar tentang budaya, bahasa, sastra, dan dia mendalami bahasa Yunani, bahasa Latin, bahasa Ibrani. Terutama dia sangat menonjol dalam bahasa Yunani dan Latin. Sehingga umur 12 tahun dia sudah masuk Universitas Heidelberg. Ya, Indonesia belum ada universitas zaman itu ya. Ya, zaman itu tahun 1500-an. Umur 12 tahun. Lalu dia melanjutkan studinya di Universitas Tübingen yang sangat kesohor itu. Makin kesini jadi liberal, ya. Tapi waktu itu luar biasa. Umur 17 tahun dia sudah menyelesaikan gelar MA. Waduh. Dan dia begitu unggul, ya. Ada satu orang yang mengatakan bahwa di zaman itu tidak ada orang yang lebih menguasai bahasa Latin selain daripada Melanchthon di Jerman, ya, yang mungkin yang lebih ahli daripadanya ada di Belanda, Erasmus atau Erasmus gitu, dari Rotterdam itu yang paling jago Latin zaman itu. Dan dia segera diberikan judul diberikan gelar Preceptor Germaniae, ya, guru Jerman atau guru dari Jerman. Ya. Karena apa? Dia begitu jenius. Begitu hebat. Dan karena dia begitu terkenal, ada 3 universitas mengundangnya menjadi guru besar. Ya, menjadi guru besar. Dan akhirnya dia memilih satu universitas yang oleh cara Tuhan dia memilih Universitas Wittenberg, di mana Martin Luther sudah menjadi guru besar di situ. Saya membayangkan ya bagaimana seorang Martin Luther sudah menjadi guru besar di dalam teologi moral, ketemu satu anak muda yang 14 tahun lebih muda dan sangat pintar, tetapi di sisi lain sangat humble, ya, sangat respect kepada seniornya, yaitu Martin Luther. Wah, ini luar biasa. Ini 2 reformator yang biasanya orang bilang matahari jangan sampai matahari kembar, ya. Tapi enggak. Melanchthon tahu menempatkan dirinya, dia respect kepada Luther sebagai orang yang sudah kesohor duluan, ya.
Dia tidak mencoba, wah saya lebih hebat, saya lebih jago bahasa Latin daripada Luther. Enggak gitu. Ya. Dan dia segera naik daun, terkenal. Tetapi dia lebih fokus di Wittenberg. Ya. Dia tidak tertarik banyak keliling kemana-mana, keliling Eropa, enggak. Dia memfokuskan dirinya di Universitas Wittenberg. Menjadi guru besar di sana. Dan ini saya menyandingkan dirinya. Ini yang satu, ini bukan foto Melanchthon dua-duanya ya, bukan lukisan Melanchthon dua-duanya. Jangan dipikir itu dulu sebelum diet ya. Pas di sini setelah diet dan operasi melancipkan mentiruskan dagu di Korea ya, enggak ya. Kan itu kayak tirus banget ya. Nah, yang satunya itu yang lebih berisi berbobot itu Martin Luther. Ya. Seniornya. Dua-duanya begitu berperan di dalam reformasi. Ya, Luther menjadi gong yang terkenal walaupun juga sebenarnya reformasi bukan dimulai oleh Luther. Sebelum-sebelumnya sudah ada John Wycliffe, ada Jan Hus, ya. Jan Hus. Orang bilang John Huss, ya cara Inggrisnya bilang. Tapi gagal, ya. Tetapi gagal. Jan Hus orang Ceko. Nah, Luther berhasil. Maka biasanya pahlawan yang berhasil yang terkenal, ya. Dan satu yang paling dikenal tentang Luther, ini tahun-tahun penting di dalam sejarah reformasi gereja Kristen, tahun 1517, tepatnya tanggal 31 Oktober, bagaimana Martin Luther menempelkan atau ada yang bilang memakukan, ya, yang pasti dia tidak mencoret-coret tembok gereja, ya, dia tidak melakukan vandalisme, dia punya 95 tesis atau kalimat atau proposisi yang menyerukan bahwa something wrong di dalam gereja. Ya, ada praktik yang tidak based on kitab suci, yang tidak berdasarkan Alkitab. Karena pada zaman itu sangat jarang orang pegang kitab suci, hanya imam-imam saja. Dan Martin Luther dengan terbuka, dia menyatakan ketidaksetujuannya dan dia bersedia berdebat melawan siapapun juga. Waktu itu dipanggil otoritas keagamaan. Untuk apa? Untuk mempertahankan apa yang dia sebut sebagai 95 tesis. Melawan kesalahan praktik, kesalahan ajaran gereja pada saat itu. Di mana? Di gereja di Wittenberg. Ya, di Wittenberg. Dan 1517 ini masih sangat muda si Melanchthon-nya. Nah, kemudian karena Melanchthon juga boleh dikatakan seperti orang junior tetapi ajudannya lah dibilang gitu ya. Ajudannya Luther di Wittenberg, maka seorang Melanchthon ini dia membangun dan menjabarkan pemikiran-pemikiran dari Luther dan dari dirinya sendiri. Ya. Dan Luther sifatnya kan hanya 95 poin. Banyak yang mirip juga di antara 95 poin itu. Nah, tahun 1521, 4 tahun kemudian, Melanchthon membuat satu buku. Ya, buku teologi sistematika Kristen pertama. Ya, yang aliran reformasi. Ya. Loci Communes. Ya, Loci Communes. Ini dibagi menjadi 3. Loh, kok cuma 3? Ya ini buku pertama. Ya, buku pertama. Kalau sekarang kan ada doktrin Alkitab, doktrin Allah, doktrin dosa, doktrin Kristus, doktrin keselamatan, doktrin gereja, doktrin akhir zaman, banyak sekali sekarang. Ya, sistematika di dalam teologi. Nah, ini buku pertama hanya membagi menjadi 3 bab. Ya, 3 bab. Yang pertama tentu tentang dosa. Ya, tentang dosa. Bagaimana manusia sesudah jatuh di dalam dosa tidak mungkin berbuat kebaikan dan kebenaran yang membuat dia layak untuk dibenarkan oleh Tuhan. Tidak mungkin. Nah, di bab keduanya dia membahas tentang hukuman. Dosa pasti dihukum Tuhan. Karena Tuhan adalah Tuhan yang maha suci dan maha adil. Nah, tidak mungkin dosa dibiarkan
begitu saja. Tidak mungkin. Nah, lalu karena manusia semua berdosa dan manusia pasti harus dihukum, maka yang bisa menyelamatkan manusia adalah anugerah Tuhan. Itu di bab ketiga, buku Loci Kommune sini. Hanya anugerah Tuhan, pengampunan Tuhan yang bisa membuat manusia diselamatkan. Wah, ini luar biasa. Luar biasa. Lalu dia menolong seorang Martin Luther, karena Martin Luther banyak dikejar-kejar penguasa pada saat itu. Martin Luther harus berpindah-pindah tempat. Dan seorang Melanchthon melakukan, bahasanya itu mengartikulasikan dan mengkodifikasi. Apa itu? Dijabarkan ajaran-ajaran dari Martin Luther dan dikelompok-kelompokkan. Ya, sehingga menjadi satu rumusan pengakuan iman yang baik sekali. Disebut pengakuan iman Augsburg tahun 1530. Ini adalah penjabaran dan pengelompokan, ya, kodifikasi tadi dari ajaran-ajaran Luther, ya, menjadi pengakuan iman Augsburg. Ini karya yang sangat monumental yang banyak dikerjakan oleh Philip Melanchthon, ya. Prosesnya nggak sebentar, ya. Nggak sebentar prosesnya, panjang. Ya, panjang. Walaupun 17 tahun sudah MA, lalu segera diangkat jadi guru besar, tapi karyanya jelas, monumental, dan sangat berpengaruh di zaman itu. Barulah tahun 1536, Calvin menulis satu buku pendidikan Kristen yang sangat populer, yang terus ditambahkan isinya oleh Calvin sendiri. Edisi pertama hanya 6 bab tahun 1536, lalu edisi berikutnya ditambahkan menjadi 17 bab, lalu edisi ketiga dan keempat ada perubahan minor, perubahan sedikit, baru tahun 1559 keluar edisi kelima yang sudah lengkap dari John Calvin. Ya, ada satu artikel bilang itu buku tahun 1559 setebal 1800 halaman. Waduh, 1800 halaman. Ya, kalau sekarang nggak ada yang mau baca pasti. Ya kan? Langsung aja, ya, langsung skip. Ya, luar biasa. Tapi kita melihat tokoh-tokoh ini sungguh-sungguh jelas, ya, akademiknya. No tipu-tipu, no akal-akalan, ya. Nggak tahu tiba-tiba bisa nggak tahu kapan kuliah, tahu-tahu dapat doktor honoris causa, ya. Tahu-tahu dipanggil ke Kertanegara, ya. Nggak tahu kapan sekolahnya. Bisa nggak orang dikasih doktor honoris causa? Bisa. Kalau ada sesuatu kontribusi yang benar-benar memberikan dampak bagi kemajuan masyarakat, ya. Tapi tiada yang mustahil di negara ini, ya. Tiada yang mustahil. Dan belum lama ini juga sedang ramai ini, ya. Ada satu kampus ternama, terkemuka di Indonesia memberikan gelar doktor kepada salah seorang pemimpin politik. Ya, sedang ramai nih. Rupanya guru-guru besar sebagian tidak terima dan sedang coba digugat secara akademik. Karena nggak tahu, ya, entah kapan kuliahnya nggak tahu. Pokoknya tahu-tahu selesai, ya, 3 semester jadi doktor. Ya, tapi itu bukan urusan kita. Hanya mau mencoba membandingkan bagaimana para reformator gereja sungguh-sungguh mengerjakan tugasnya sebagai rohaniawan dan sebagai tokoh akademik dengan takut akan Tuhan dan mengeluarkan karya yang diakui dan digunakan sampai sekarang dan memengaruhi pemikiran, doktrin atau pengajaran di dalam gereja Tuhan. Nah, berikutnya, ya, berikutnya kesalehan hidup Melanchthon. Bagaimana ini? Bicara tentang kesalehan hidup Melanchthon.
kebanyakan orang ekstrem kiri, ekstrem kanan. Alah, doktrin mah nggak penting lah, ya. Nggak penting itu ajaran. Yang penting kita baca Alkitab aja, ya Pak. Ya, Alkitab itu isinya pengajaran, ya. Yang penting hidup saleh, itu yang penting, ya. Doktrin bikin ribut aja nanti, ya. Itu di satu sisi. Di sisi lain, wah doktrin paling penting, doktrin paling penting. Buktikan siapa yang paling benar, yang kalah dinyatakan sesat. Waduh, zaman itu masih begitu, ya. Termasuk Luther pun ketika dia diekskomunikasi oleh pemimpin agama pada saat itu, dia juga pun melakukan perlawanan yang keras sekali. Ya. Dia bilang, di sini aku berdiri. Ya, dia minta buktikan dari kitab suci kalau tesis-tesis yang dia ucapkan itu salah. Ya. Dan dia lebih passionate, lebih Luther, lebih menggebu-gebu orangnya daripada Melanchthon. Melanchthon ini lebih moderat. Ya. Anyway, nama Melanchthon itu bukan nama aslinya. Ya, karena dia guru besar bahasa Yunani. Sebenarnya nama dia lahirnya Philip Schwarzer. Ya, Philip Schwarzer. Artinya Philip tanah hitam. Tanah hitam bahasa Yunaninya Melanchthon. Ya, karena waktu itu bahasa Yunani juga terkenal, dia pakai ganti namanya Schwarzer menjadi Melanchthon. Artinya Philip tanah hitam. Ya, kalau saya Galen tanah tinggi. Ya, itu bedanya ya, tanah hitam sama tanah tinggi. Sama-sama ada tanahnya, ya. Jadi tanah tinggi, Highland. Orang yang tinggal di situ namanya Highlander. Wah, tapi tidak abadi ya. Tidak abadi Highlander. Nah, kadang orang yang begitu pintar dan sudah banyak contohnya di dalam dunia kekristenan. Begitu pintarnya, begitu jenius sehingga lama-lama jadi aneh, ya. Lama-lama jadi aneh, tapi begitu memiliki keyakinan. Karena dia bilang terbukti berdasarkan riset ilmiah. Ya, macam-macam. Ada kritik teks, high criticism, waduh macam-macam dah. Ya, akhirnya lama-lama yang mengatakan diri sebagai sarjana Kristen, ahli kekristenan, wah mulai memilih-milih. Ini firman Tuhan asli, dikatakan Yesus, ini enggak. Ya, ini lebih berharga, ini kurang berharga. Yaitu kerjaan orang pintar. Ya. Kerjaan orang pintar akhirnya keminter. Akhirnya keblinger. Ya. Tetapi tidak demikian dengan Melanchthon. Ya. Bahkan ada akademisi juga yang disertasinya menyatakan Yesus bukan Tuhan. Ya. Berdasarkan riset ilmiah. Waduh. Ya. Ini sangat menyedihkan. Ya. Sangat menyedihkan. Tapi itu terjadi. Ketika apa? Ketika kepintaran, kecerdasan yang Tuhan berikan tidak digunakan dengan sikap hormat dan takut akan Tuhan. Maka manusia meninggikan dirinya sedemikian rupa menjadi penentu kebenaran. Menjadi penentu kebenaran. Bukan menjadi hamba kepada kebenaran. Melanchthon ini unik. Ya. Dia jenius sekali, dia pintar sekali. Tapi hidupnya saleh. Ya. Dia terkenal sebagai orang yang disiplin rohani. Ya. Bahkan satu artikel yang saya baca dikatakan dia mengucapkan pengakuan iman 3 kali sehari. Ya. Ini bukan makan obat ya, pengakuan iman. Ya, saya ingat Daniel. Bagaimana dia doa, ya mungkin dia ngikutin Daniel, nggak tahu. Nanti tanya di sorga. Ya. Pengakuan iman 3 kali sehari. Luar biasa. Kalau zaman sekarang ini pasti diketawain orang. Ya. Masa sampai 3 kali sehari pengakuan iman. Ya kan? Kita seminggu sekali aja udah hafal kok pengakuan iman rasuli. Iya kan? Ngapain sampai 3 kali sehari? Kayak nggak ada kerjaan lain aja misalnya gitu. Kalau zaman sekarang ya. Tapi dia melakukan dengan setia. Dia lakukan. Dia nggak takut mungkin diomongin orang. Mungkin dicibir orang. Ya. Dan dia juga menikah. Dia menikah dengan orang yang atas dorongan dari Luther juga. Ya, atas dorongan dari Luther dia menikahi saudara perempuan atau adik dari wali kota Wittenberg. Wah, ini orang penting. Ya, orang penting. Jadi seringkali juga pasangan berpengaruh kepada
sejauh mana sepak terjang pekerjaan atau pelayanan dari seseorang. Nah, ini anak muda penting nih, ya. Pasanganmu bisa membawamu lebih dekat kepada Tuhan atau membawa jauh dari Tuhan. Nah, hati-hati. Jadi memilih jodoh ini juga perlu hikmat Tuhan. Dan Melanchthon mendengarkan masukan dari seniornya, seorang Martin Luther. Dia menikah, hidupnya bagus, ya, punya 4 anak, dan dia terus melayani dengan setia. Ya, itu seorang Melanchthon. Dan dia punya kelemah lembutan dan kerendahan hati. Ya, dia lebih moderat daripada Luther. Ya. Zaman itu, bapak-bapak gereja ya waktu itu juga belum ada pelajaran PPKN ya kayaknya ya. Ya, jadi itu kalau debat keras sekali, ya, luar biasa. Nah, Melanchthon tipikalnya dia memperlakukan lawan debat dengan hormat, dengan respek. Dan ini di zaman itu nggak banyak, ya, nggak banyak. Kalau zaman sekarang kita udah dilatih semua ya, dari sekolah dilatih cara menyatakan tidak setuju. Pendapatmu bagus, tapi ya gitu, nggak boleh langsung hantem-hantem. Nah, seorang Melanchthon dia punya gaya seperti itu, ya, dia punya gaya seperti itu. Bagaimana dia memperlakukan lawan teologisnya tetap dengan hormat. Dan dia juga punya komitmen kepada pendidikan Kristen. Dia menyatakan bahwa sarana untuk menumbuhkan kesalehan dan kebajikan itu juga melalui pendidikan Kristen yang membentuk karakter murid-murid agar hidup mereka mencerminkan nilai-nilai Kristiani. Nah, saya jadi teringat mendiang Pak Bigman. Ya. Bagaimana kita tidak boleh hanya puas kepada pengertian, pengetahuan, doktrin yang kuat, yang ketat, yang hebat. Tetapi itu harus terwujud nyata di dalam kehidupan keseharian. Melanchthon juga punya perhatian yang besar di dalam dunia pendidikan. Ya. Dan mendiang pendiri gereja ini juga sudah menunjukkan bagaimana bahwa pengertian akan kebenaran itu harus terwujud nyata di dalam kehidupan sosial. Ya, mendiang mendirikan sekolah di desa, ya, bukan kampungnya, kenal juga enggak, tapi panggilan Tuhan jelas. Untuk apa? Berbuat sesuatu yang mungkin tidak langsung segera dirasakan hasilnya. Karena sekolah itu sangat melelahkan, sangat pricey, ya, menghabiskan banyak dana, menghabiskan banyak pikiran, banyak masalah pasti, ya. Tetapi nanti jauh di tahun-tahun bahkan di dekade-dekade berikutnya baru akan memberikan impact yang besar. Dan sekarang sekolah Kristen Makedonia di Kalimantan Barat sudah mulai menghasilkan cukup banyak alumni-alumni yang mewarnai kehidupan di sana, baik di pemerintahan maupun di dunia swasta, ya. Melalui apa? Melalui pendidikan Kristen yang membentuk nilai-nilai Kristiani di dalam kehidupan para peserta didik. Dan diharapkan ke depannya akan membuahkan hasil, ya, berbuat sesuatu yang kita bisa bagi kemajuan bangsa, dimulai dari Kalimantan Barat, ya, dalam konteks mendiang Pak Bigman. Nah, berikutnya warisan dan pengaruh kesalehan Melanchthon, ya, bagaimana dia meninggal tahun 1560 di usia 63 tahun. Nah, yang indahnya ini pada dirinya adalah bagaimana dia berupaya menggabungkan intelektualitas dengan kesalehan praktis. Digabung. Ya. Maka ini contoh yang luar biasa. Ya. Orang saleh
belum tentu ngerti apa yang dia percaya. Tetapi banyak orang percaya tidak mempraktikkan apa yang dia ketahui. Ya. Maka penting kedua-duanya. Jangan kita jadi orang saleh tapi nggak ngerti apa-apa. Jangan juga kita ngerti segala hal tapi nggak bikin apa-apa. Melanchthon menjadi titik temu dari keduanya. Wah, ini luar biasa. Luar biasa. Dan walaupun betapa jeniusnya dia, namanya tidak pernah bergaung sekuat Martin Luther ataupun seorang John Calvin. Tapi nggak masalah. Nggak masalah karena dia bukan cari nama. Dia bukan cari popularitas. Dia hanya mau melakukan segala yang dia bisa. Dia membuat tafsiran-tafsiran dalam bahasa Yunani. Dia berkhotbah dalam bahasa Latin luar biasa. Tapi dia tidak cari nama. Ya, dia tidak cari nama. Tetap terus Luther yang dikenal orang. Tapi nggak masalah. Ya, kadangkala orang mati-matian cari panggung. Orang mati-matian cari nama. Dengan berbagai cara. Padahal seharusnya nama, popularitas seharusnya hanyalah menjadi efek samping dari karya-karya kita. Bukan menjadi tujuan. Ya, kalau sekarang kan banyak yang menjadi tujuan. Yang penting populer. Mau pakai cara benar, mau pakai cara yang nggak benar, yang penting tenar dulu. Ya, kalau udah tenar, ujung-ujungnya nanti cuan. Ya, Melanchthon nggak seperti itu. Saya mau sharing tentang satu artikel yang baru saya baca 2 hari lalu. Judulnya ini, A Legacy Lost, The Tragedy of a Fallen Leader. Ya. Kehilangan sebuah atau kehilangan warisan, tragedi dari kejatuhan seorang pemimpin. Wah. Saya bergumul membaca ini karena bahasa Inggris semua artikelnya. Tapi ini membahas salah seorang hamba Tuhan yang boleh dikatakan terkemuka. Seorang pengkhotbah reform. Wah, kalau reform pasti mikir ya, dengerinnya pasti gini, harus mikir kita. Sangat bagus, khotbahnya bagus, keras sekali. Ya, seperti tipikal reform pada umumnya. Ya, suara kenabian, telunjuk sering naik gitu ya. Wah, luar biasa. Sepak terjangnya luar biasa. Ini di Amerika, bukan di Indonesia. Ya. Tapi baru beberapa waktu terakhir, diduga dia jatuh dalam hal seksual. Dengan seorang yang lebih muda sekitar setengah abad dari dia. Setengah abad, umur 20 tahun. Ya, dia umur 70-an lebih. Bagaimana orang yang rutin mengajarkan kebenaran, mengkhotbahkan firman Tuhan dengan sistematis, dengan bagus. Ketika dia sudah di usia yang tidak muda lagi, ya, mungkin orang berpikir cari apa lagi sih? Ya, mungkin orang bilang, ya terlambat bandel Pak Pendeta. Ya, nggak tahu kita, nggak tahu apa yang terjadi bisa sampai begitu, karena orangnya juga belum melakukan klarifikasi. Tapi sesama hamba Tuhan Reform sudah banyak menulis ini, termasuk salah seorang kolega pelayanannya. Yang pasti namanya sudah hilang dari daftar pengkhotbah Reform, pembicara seminar Reform, sudah dihapus. Sudah dihapus. Kemungkinan ya benar. Ya hanya ditunggu bagaimana dia berani nggak menyatakan dia telah salah. Tentu tidak ada orang yang tidak berdosa. Tetapi ketika kita ada di satu posisi yang sangat penting, apalagi ini seorang pendeta senior, seorang pengkhotbah yang memiliki pengertian mendalam, luar biasa. Ngerti doktrin luar biasa. Ya ini kami bahas juga waktu kakak kemarin. Ya. Maka jangan pikir kalau kita dengarnya khotbah Reform, ya bacanya buku Calvin Institutio, ya udah pasti benar kita. Enggak juga, enggak ya. Maka hati-hati. Banyak orang mengesankan orang Reform merasa paling belagu, paling benar sendiri, ya. Dan berapa tahun yang lalu juga
Ada case apologet terkenal, yang orang reform juga. Ya. Inisialnya RZ, terkenal sekali. Kalau itu malah korbannya banyak. Ya. Tapi keburu meninggal, nggak sampai lama kasusnya. Ini menjadi satu perenungan, pemikiran bagi kita. Tapi jangan kita langsung menjudge, kan makanya nggak usah banyakkan pelayanan, nggak usah banyakkan baca kitab, nanti mabuk agama. Bukan. Ya, itu kesimpulan salah. Ya. Atau kita merasa, tuh kan nggak perlulah doktrin-doktrinan. Ya, yang penting hidup benar aja. Nah, kalau nggak ada doktrin sama sekali, yang kita pikir benar belum tentu benar. Ya, bisa jadi kita salah, kita pikir kita benar. Karena apa? Karena nggak ada dasar Alkitabiah atau dasar pemikiran untuk sesuatu yang kita ucapkan atau kita lakukan. Karena banyak orang hidup dalam pembenaran, bukan dalam kebenaran. Wah, ini menjadi satu tragedi yang cukup mengguncang kalau Anda merasa terguncang. Ya, mungkin bodoh amat, orang bukan saudara saya, ya tergantung. Kalau saya sebagai hamba Tuhan, sebagai pengkhotbah, dan sebagai orang yang belajarnya dari tradisi reform, wah cukup pukulan yang cukup berat. Ya, tapi kita nggak boleh deny, ya, nggak boleh menyalahkan orang. Kita introspeksi diri kepada diri sendiri. Jangan-jangan kita belum jatuh tapi sedang menuju ke sana. Maka hati-hati. Firman Tuhan bilang apa? Awasilah ajaranmu. Awasilah dirimu. Jangan banyak mau jadi pengajar atau pengkhotbah. Karena akan dihakimi lebih berat. Karena dia ngajarkan kebenaran. Kalau kebenarannya aja salah, apalagi orang-orang yang diajar oleh dia. Wah, ini menjadi satu momen yang baik untuk introspeksi diri. Tentu teorinya ortodoksi menghasilkan ortopraksi. Ya, ajaran benar akhirnya berbuat benar. Nah, jangan lupa ada di tengah-tengahnya ini. Ya, kalau tengahnya nggak benar, ya nggak benar juga ujungnya. Ya, ajarannya udah benar, tapi tidak ada kesalehan yang dipraktikkan. Ya, maka ini penting antisipasi. Makanya termasuk di konseling atau di gereja kita lah. Kalau konseling itu ya perempuan kepada perempuan, laki-laki kepada laki-laki. Loh, emang pasti aman? Belum tentu. Jeruk juga bisa makan jeruk sekarang. Iya bisa juga. Tapi antisipasi itu penting untuk meminimalisasi kejatuhan. Apalagi pemimpin rohani. Wah, banyak mengecewakan. Ya, sangat pukulan berat. Ini seperti orang kehilangan arah. Wah, jalan yang gelap, nggak tahu mau kemana. Nggak tahu di sana itu jalan putus atau ada desa yang indah di gambar itu. Ya, sangat misterius. Waktunya bagi kita untuk introspeksi diri. Hati-hati. Dan izinkan saya menutup dengan satu quotes dari Philip Melanchthon. Ya, Philip dari Tanah Hitam ini. Ya, ini baik sekali, bagus sekali. Kalau bisa dihafal. We must seek the truth, love it, defend it, and hand it down uncorrupted to our posterity. Ya, itu kata opung saya. Ya, kita harus mencari kebenaran. Makanya ikut PA. Ya, mencintainya, bukan gitu. Wow, iya tambah pinter saya buat modal debat, bukan. Ya. Begitu kita mencari kebenaran, kita diberikan tambahan pengertian, kita seharusnya makin mencintai Tuhan, kita makin mencintai firman Tuhan, dan kita menjaganya, membelanya. Kalau ada orang salah paham, atau orang memfitnah tentang ajaran iman kita, kita bisa memberikan jawab tentang iman yang ada pada kita, tetapi harus dengan lemah lembut dan hormat. Jadi cari terus kebenaran. Cintai kebenaran. Bela kebenaran. Dan wariskan itu. Teruskan itu kepada anak cucu kita dengan murni. Jangan dirusakkan. Jangan ditambah-tambah. Jangan dikurang-kurangi. Bahasa Inggrisnya keren banget. Jangan dikorupsi. Ya.
jangan dikorupsi, ya, jangan dirusak. Ya, ini kutipan dari buku Loci Communes. Ya, bagus ya, tapi jangan berhenti. Wah, saya tahu satu kutipan dari buku Loci Communes. Gak penting, ya. Bagus sih bagus, tapi yang utama kita hidupi kalimat ini. Cintai kebenaran, hauslah terus akan kebenaran. Bela kebenaran itu. Ketika orang menyerang atau ketika orang mempertanyakan, minta penjelasan, jelaskan. Dan jangan berhenti pada diri kita. Ya, kita teruskan kepada anak cucu kita dengan murni.